Kita tonton dulu. Baik, mungkin Ferdi bisa mimpin dalam doa yang ada di rumah. Pak, bentar Pak, dikit lagi Pak. Oh ya 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 baik. Selamat malam Pak Yotam. Ya, malam Bu Juliana. Ya maaf Pak, saya sambil off cam sebentar ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Baik, kalau gitu. Udah Pak, boleh Pak. Oh ya ya, silakan silakan. Silakan Ferdi. Thank you. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul di ruang Zoom ini untuk memulai Tuhan Bible Study kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati Pak Yotam Tuhan di dalam menyampaikan materi kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kesabaran kepada Pak Yotam untuk boleh menyampaikan materi yang baik agar itu bisa membekali kami Tuhan untuk di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami ke depannya. Tuhan berkati juga setiap kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, sertai kami biarlah kiranya hikmat yang datang daripadamu turun ke atas kami untuk kami boleh mengerti isi dari materi yang disampaikan oleh Pak Yotam dan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bible Study ini ke depannya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan sekilas apa yang sudah pernah kita pelajari ya, supaya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi, eh, sebentar. Ya, kita belajar pada malam hari ini kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia dan kehendak bebas iblis. Mengapa temanya saya bawakan seperti ini? Karena begini, bahwa seringkali ketika kita berbicara mengenai kedaulatan Allah, jadi Allah itu Allah yang berdaulat, waktu kita berbicara Allah adalah Allah yang berdaulat, maka seringkali dipertentangkan dengan kehendak bebas manusia. Nah, ini suatu hal yang menurut saya menarik karena saya pun bertahun-tahun juga memikirkan akan hal ini. Bagaimana ceritanya kalau Allah itu Allah yang berdaulat sedemikian rupa, maka manusia tidak punya kehendak bebas, iblis juga. Nah, untuk memahami hal ini, saya mengulang beberapa minggu yang lalu ya, yang tidak boleh kita lupakan, yang tidak boleh kita lupakan, di sini kok hilang, bentar. Oke, yang tidak boleh kita lupakan adalah apa yang sudah pernah saya sampaikan mengenai waktunya Allah atau aioniosnya Allah. Allah maha hadir, omnipresent. Jangan kita berpikir omnipresentnya itu hanya di dunianya kita yang terbatas ruang, terbatas waktu, dan terbatas materi. Bukan. Tapi Allahnya kita, omnipresent itu adalah Allah yang dia ini dimensinya, mungkin kata lebih tepat dimensinya itu dimensi kekekalan, dan karena Allah itu Allah yang kekal, maka Allah itu hadir di dalam dimensi kekekalan.
yang dari ujung, kalau ada ujungnya, sampai ujung ke kanan, terhingga. Itu ya. Dan di masa lalunya Allah itu, di masa lalunya kita sih, di masa lalunya kita, anggaplah ada di sini, Allah punya rencana. Kalau Allah punya rencana, Allah di sini, lalu dijadikan di sini rencananya, sudah pasti semua rencana Allah yang di sini terjadi di sini. Itu ya. Itu sudah pernah saya sampaikan dan seharusnya sudah jelas semua. Lalu kemudian kita lihat di minggu lalu saya menyampaikan mengenai cara pandang Allah dan cara pandang manusia. Ketika kita melihat Alkitab, itu sebagian besar kita melihat dengan cara pandang manusia. Contoh misalnya bahwa Allah bisa sedih, Allah bisa menyesal, lalu kemudian Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena pilihannya semata-mata. Lalu kemudian Allah bisa mengubah keputusannya ketika Allah ingin membinasakan Niniwe, lalu kemudian karena mereka bertobat, kemudian Allah mengampuni. Nah, ini namanya cara pandang manusia. Tetapi kita melihat di minggu yang lalu mengenai cara pandang Allah juga. Jadi cara pandang manusia dan cara pandang Allah. Di dalam cara pandang Allah itu ternyata bahwa di Alkitab itu ada, ya mungkin tidak semuanya, mungkin kalau diprosentasekan mungkin sekitar 20% yang mana Alkitab itu menyampaikan. Jadi Alkitab itu menyampaikan mengenai cara pandang Allah. Nah, cara pandang Allah ini yang membuat kita ini kadang-kadang bingung. Kalau kita melihat mengenai Esau dan Yakub, ternyata sebelum mereka lahir di Roma pasal 9, sebelum mereka lahir, jadi belum lahir nih, Allah sudah memilih Yakub dan membenci Esau. Nah, karena itulah makanya pada perjalanan kehidupan mereka, Yakub itu yang menjadi, kalau dari Abraham, Ishak, lalu keturunannya Yakub yang menurunkan benih itu sampai kepada benih Mesias. Nah, itu yang terjadi. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam sudut pandang Allah, maka sudut pandang Allah itu kita bisa melihat bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang kehendaknya tidak mungkin gagal. Kehendaknya tidak mungkin gagal, tapi kalau dalam cara pandang manusia, ternyata kehendak Allah itu seolah-olah bisa berubah. Nah, jadi kita di sini belajar minggu lalu ya, cara pandang Allah dan cara pandang manusia. Dan Alkitab itu berbicara dalam dua cara pandang ini. Kalau kita membaca Alkitab, kita harus tahu apakah ini Alkitab sedang berbicara dalam cara pandang Allah atau cara pandang manusia. Allah menyesal, Kejadian pasal 6, itu cara pandang manusia. Cara pandang Allah, Allah itu tidak bisa menyesal. Dalam kasus waktu Saul ditolak oleh Allah, lalu Samuel itu merasa sedih, lalu kemudian Samuel memberikan sebuah statement bahwa Allah menyesal menjadikan Saul itu raja. Tetapi beberapa ayat berikutnya, dalam konteks yang sama, Samuel juga berkata, Allah bukanlah manusia yang bisa menyesal. Nah, kalau kita punya pemahaman dalam dua cara pandang ini di dalam Alkitab, kita tidak bingung lagi bahwa Alkitab sebagian kadang-kadang berbicara dalam cara pandang Allah, kadang-kadang berbicara dalam cara pandang
manusia. Nah, itu yang kemarin yang sudah sampaikan. Nah, lalu kemudian kita akan lanjut pada pembahasan ini, kedaulatan Allah versus kehendak bebas manusia atau iblis. Dulu saya memahami bahwa Allah itu sedang berjuang memperebutkan manusia dari iblis. Jadi seperti ini nih, Allah versus iblis. Jadi di sini Allah, lalu kemudian di sini iblis, versusnya itu hilang itu gara-gara mungkin karena hitam ya. Jadi di sini versus iblis. Nah, mereka ini memperebutkan manusia. Kita mungkin kita berpikir seperti ini. Ya, paling enggak saya lah. Saya dulu berpikir bahwa ini yang terjadi. Allah versus iblis, lalu mereka ini memperebutkan manusia. Jadi ada manusia yang diperebutkan menjadi anak-anak Allah. Iblis juga nggak mau kalah. Iblis berjuang supaya manusia ikut dia. Seringkali kita mungkin berpikirnya begitu ya. Kalau kalau seperti itu, maka kalau seperti ini ya, kalau ini benar, maka berarti Allah itu punya lawan tanding yang seimbang ya dengan iblis. Kalau benar ini ya, seperti ini ya, bahwa Allah versus iblis sedang memperebutkan manusia. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara-saudari, pernah nggak berpikiran seperti ini? Atau mungkin cuma saya aja yang berpikiran seperti ini? Ada yang ingin, ya silakan Pak Bobi. Ya, pernah, Pak. Kadang-kadang kita juga berpikir bahwa jadi membingungkan gitu Pak bagi setiap kita saat ini yang ada di sekarang ini ya Pak ya. Jadi karena kalau saya melihat bahwa kadang-kadang bahkan saya pernah berpikir bahwa Allah kok dia kayaknya kok dia tidak maha tahu ya dalam setiap uh, kehendak yang dia ucapkan itu begitu Pak. Jadi seolah kayak Allah itu separuh kadang-kadang dia tahu, separuh kadang-kadang dia tidak mengetahuinya gitu Pak. Makasih Pak. Suaranya agak putus-putus, Pak Bobi. Oh, sorry. Kalau itu jelas tuh. Begini, Sekarang jelas. maksud saya gini Pak, ya memang kadang-kadang saya tuh berpikir bahwa kadang-kadang kalau kita baca Alkitab yang tadi Bapak bilang ya, memang kadang-kadang kita sebagai ini kita kadang-kadang bingung Pak. Kok kadang-kadang Allah kok kayaknya tahu, tetapi kok kadang-kadang kok seperti membiarkan begitu loh Pak. Begitu sih Pak. Makasih Pak. Nah, kalau dalam hal ini bagaimana? Maksudnya Allah versus iblis, lalu kemudian rebutan manusia. Artinya Allah sebagian berjuang untuk menyelamatkan manusia, sementara iblis juga sama berjuang untuk membawa sebagian manusia menjadi pengikutnya. Nah, pernah nggak kepikiran seperti hal itu? Mungkin yang lain, maksudnya begitu Pak Bobi. Kita berpikir begitu nggak? Sama Pak, berpikir itu Pak. Jadi kayaknya kalau kayak gitu Allah sama Ibu setara dong ya. Maksudnya saling saling Iya, iya. rebut-rebutan gitu. Iya, selama ini Iya. kami berpikir seperti itu Pak. Ya, Bu Ina berpikir seperti itu ya. Saya juga Ya. dulu juga berpikir begitu. Bu Juliana? Iya Bapak, dulu juga sempat kepikiran kayak gitu. Jadi apa ada ini ada beradu begitu Allah
begitu mau manusia diselamatkan. Sedangkan iblis tuh mau mencari pengikutnya biar makin banyak di neraka. Begitu Pak, dulu pola pikirnya. Ya, ya, ya. Saya juga dulu berpikir begitu. Kemudian saya ya berpikir lagi, ini kayaknya ada yang aneh. Karena seolah-olah ya, kita itu kan sedang berpikir bahwa iblis itu bisa menandingi, gitu ya. Bisa menandingi setan. Saya waktu itu ya karena ya itulah karena apa belum belum mengerti ya, belum mengerti. Saya berpikir bahwa oh iblis itu rebutan, merebut jiwa-jiwa untuk menjadi pengikutnya dia. Allah mengutus anaknya tunggal Yesus Kristus dan juga para nabi, para rasul dan juga anak-anak Tuhan lalu memberitakan amanat agung supaya juga memperebutkan manusia ini. Begitu kan ya? Nah, ya paling tidak artinya bahwa cara berpikir saya itu di maksudnya Bapak Ibu, saudara-saudari juga punya cara berpikir yang sama dengan saya. Begitu ya. Artinya saya masih inilah, masih masih sama lah cara berpikirnya begitu. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana ceritanya kita bisa berpikir Allah itu dengan iblis itu setara. Kalau iblis itu ciptaan, kalau iblis itu ciptaan dan memang ciptaan ya, iblis itu kan ciptaan ya. Kalau iblis itu ciptaan, bagaimana ciptaan dalam arti bahwa awalnya bukan iblis ya, setelah itu dia memberontak, lalu kemudian kita mengenal namanya menjadi iblis atau Satan, gitu ya. Nah, Allah ini kan pencipta nih, pencipta. Bagaimana ceritanya kok pencipta bisa setara kekuasaannya dengan ciptaan? Kan tidak mungkin, ya kan? Kan nggak mungkin nih. Masa Allah yang menciptakan malaikat, kemudian malaikat itu jatuh, lalu kemudian kita mengenal sebagai nama iblis, Allah itu setara dengan iblis, lalu kemudian rebutan manusia. Nah, seperti gambar ini ya, seperti gambar ini. Bagaimana ceritanya kalau Allah itu pencipta, Allah bisa setara dengan iblis? Sudah pasti tidak mungkin iblis itu setara, gitu ya. Tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Ya karena iblis itu kan bukan pencipta. Jelas ya. Iblis itu kan bukan pencipta. Iblis itu kan malaikat yang jatuh, malaikat yang sebelumnya diciptakan. Ya, Bu Juliana? Pak, dulu tuh kerangka berpikirnya bisa seperti itu, seperti eh, kok bisa iblis menandingi Yesus itu karena dulu pengertian ketritunggalan Allah itu belum benar, Pak. Jadi dulu tuh konsep itu tuh belum masuk gitu. Jadi pikirannya tuh Yesus itu lebih di bawah diciptakan Bapa gitu. Anak Bapa kan. Jadi di diturunkan begitu untuk menebus manusia sehingga ada Bapa, ada Yesus begitu. Jadi konsep Tritunggalnya itu dulu belum benar gitu. Makanya punya pola pikir seperti itu Pak, seperti seolah-olah Yesus itu setara dengan iblis begitu Pak. Ya, ya, ya. Ya memang eh, Bu Juliana tidak satu-satunya yang punya pemikiran seperti itu karena saya juga punya pemikiran yang seperti itu dulunya. Artinya bahwa ya karena Bapak mengutus Yesus, Yesus ini harus bertarung begitu ya, rebutan dengan iblis memperebutkan manusia. Ya, padahal Yesus itu kan pencipta.
Tidak ada yang diciptakan di luar Yesus. Kalau seperti itu, maka iblis sama sekali bukan tandingannya Allah. Bukan tandingannya Yesus, bukan tandingannya Roh Kudus. Gitu ya. Jelas ya. Berarti iblis itu bukan tandingan. Tidak sebanding, tidak dapat dibandingkan dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Nah, saya mau sampaikan ayatnya supaya kita bisa memahami bahwa Alkitab itu berbicara mengenai Allah maha, yang maha, kemahaannya itu tiada tanding, tiada banding. Yesaya 40 ayat 18. Jadi, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Emang ada yang bisa menyamakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Tidak ada. Malaikat yang di surga tidak, iblis yang dibuang dari surga. Supaya kita berpikir ya, malaikat yang di surga saja tidak sebanding dengan Tuhan, dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus, apalagi iblis yang dibuang dari surga. Bagaimana ceritanya sebagian orang atau saya dulu berpikir bahwa iblis itu sebanding, makanya Allah versus iblis memperebutkan manusia. Kalau sekarang kan kita kan jadi mengerti nih, kalau ada orang yang memahami bahwa Allah versus iblis memperebutkan manusia, dia itu sedang merendahkan Allah. Gimana ceritanya bisa merendahkan Allah? Iya jelas merendahkan. Namanya Allah itu pencipta, tiada banding, tidak bisa dibandingkan, disandingkan dengan ciptaan, lalu kita membandingkan seolah-olah Allah dan iblis sebanding. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Itu menyalahi kebenaran firman Tuhan. Kemahakuasaan Allah, jadi Allah yang maha kuasa, itu harus ada syaratnya. Yang pertama itu adalah pribadi yang maha kuasa itu dapat melakukan apapun juga yang tidak dapat digah oleh siapapun dan juga tidak berkontradiksi tindakannya satu dengan yang lain. Yang kedua adalah tidak ada pribadi lain yang lebih besar kuasanya daripada pribadi ini. Yang pertama, jelas bahwa Allah itu maha kuasa, dia bisa melakukan apapun juga tanpa dibatasi, tanpa diintervensi. Itu maha kuasa. Yang kedua, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada pribadi ini, yaitu Allah. Karena Allah itu maha kuasa, maka dia bisa berdaulat. Gitu ya. Allah itu bisa berdaulat karena dia maha kuasa. Kalau Allah tidak maha kuasa, Allah tidak mungkin bisa berdaulat. Nah, itu ceritanya begitu. Kalau ada yang mau tanya, boleh ya langsung raise hand atau open mic. Bisa juga. Lalu, dikatakan firman Tuhan di Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Jadi semua dilihat nih, secara serentak,
semua dilihat dari tempat kediamannya, yaitu surga. Ia, Tuhan, menilik semua penduduk bumi. Dia, Tuhan, yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Di sini, Allah membentuk hati semua manusia. Hati itu berarti cara berpikir, sikap. Di sini kita melihat Allah punya kedaulatan yang mutlak karena Dia Maha Kuasa. Di Amsal 16 ayat pertama, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, di sini kita melihat nih bahwa kalau begitu, maka sebenarnya bahwa iblis itu bukan tandingannya Allah. Yang benar itu seperti ini. Jadi ini Allah, jadi lingkaran besar ini Allah, dan di dalamnya itu manusia, di dalam kemahakuasaannya Allah, iblis di dalam kemahakuasaannya Allah. Nah, ini cara pandang yang benar. Jadi, kehendaknya iblis dan juga kehendak bebasnya manusia itu ada di dalam kemahakuasaan dan kedaulatannya Allah. Tidak mungkin kehendak bebasnya manusia tiba-tiba bisa berada di sini, di luar kedaulatannya Allah. Atau kehendaknya iblis tiba-tiba ada di luar di sini, atau mencaplok kehendak bebasnya manusia, itu tidak mungkin. Kalau seperti itu, maka yang mana artinya Allah itu tidak punya kendali, gitu ya. Artinya Allah ini nggak punya kendali nih, nggak punya kendali terhadap manusia dan iblis. Maka manusia yang ada di luar sini dan iblis yang ada di luar sini itu namanya sebanding dengan Allah. Nah, iman kita kan tidak seperti itu kan? Iman kita adalah Allah itu pencipta. Allah itu pencipta, manusia ciptaan, iblis adalah malaikat yang diciptakan, lalu kemudian jatuh. Mereka ini, manusia, kita, dan iblis, tidak mungkin berada di luar kedaulatan Allah. Jadi, itu yang sebenarnya terjadi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilakan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Oh, dia. Apakah Malam, ada? Pak. Ya, silakan. Iya, itu berarti kan apa? Kalau manusia dengan iblis itu punya punya kesetaraan gitu, apa di bawah kuasa Tuhan, berarti iblis itu memang memang benar ya seperti firman Tuhan diizinkan Tuhan untuk mengganggu manusia gitu ya. Diizinkan sama Tuhan untuk menggoda manusia gitu mungkin. Karena Iya, kan iblis juga di bawah kuasa Tuhan gitu. Seperti manusia juga gitu. Jadi bila sesuatu ada hal-hal di dalam kehidupan kita itu memang seizin Tuhan gitu untuk eh, apa iblis itu mengganggu kita gitu. Ya itu aja sih Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. ya, terima kasih Ibu Tan. Pertanyaan sangat baik sekali ya. Jadi kata-kata
Allah mengizinkan itu sebenarnya tidak ada di Alkitab. Tidak ada. Jadi konsep Allah mengizinkan sebenarnya tidak ada di Alkitab, tetapi konsep itu disampaikan banyak orang karena memang sulit untuk bisa memahami cara berpikir Allah, bagaimana ceritanya Allah membiarkan iblis masuk ke dalam kehidupan seseorang, lalu kemudian iblis itu memberikan sebuah dampak yang mungkin menghancurkan, mungkin mematikan anak-anaknya seperti Ayub, anak-anaknya Ayub. Karena kita tidak paham, maka kita memberikan sebuah istilah Allah mengizinkan. Kalau kita, saya belum menjawab ya pertanyaannya Bu, nanti akan saya jawab. Kalau kita ini berdiskusi mengenai kata-kata Allah mengizinkan, maka sebenarnya seperti ini. Kalau Allah mengizinkan, maka itu terjadi. Begitu kan? Ya? Kalau Allah tidak mengizinkan, terjadi atau tidak? Nggak terjadi ya. Karena Allah kan maha kuasa dan berdaulat. Nah, Iya. kalau Allah mengizinkan dan itu terjadi, maka yang Allah izinkan itu berarti kan memang Allah kehendaki juga supaya hal itu terjadi. Karena kalau Allah tidak kehendaki, yang diizinkan itu tidak mungkin terjadi. Begitu kan? Nah, itu kan permainan permainan kata. Jadi sebenarnya yang Allah izinkan itu ya sama juga yang Allah kehendaki juga. Karena kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mungkin mengizinkan. Nah, bagaimana dengan iblis? Nah, untuk jawaban iblis itu sebenarnya kalau dalam pemahaman Alkitab, iblis itu bisa menggoda manusia dalam taraf apa? Kalau kita anak-anak Tuhan di yang Paulus itu kan pernah tuh dia di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 itu ini Paulus ya. Paulus diberi duri dalam daging. Duri dalam daging dan firman Tuhan mengatakan duri dalam dagingnya itu adalah utusan iblis yang menggocoh, yang menyiksa Paulus. Nah, di sini maka kita bisa melihat bahwa iblis apakah bisa mengganggu anak-anak Tuhan? Jawabannya bisa. Apalagi Rasul Paulus menulis bahwa Rasul Paulus yang mana di kitab Efesus dia itu di Efesus pasal yang ke-6 dia mengajar mengenai peperangan rohani, perlengkapan senjata rohani. Yang mana Paulus juga mengusir setan. Tapi di 2 Korintus pasal 12 ini ternyata atas perkenanan Tuhan ada tujuannya yaitu supaya Paulus tidak menjadi sombong. Jadi sebenarnya Ibu Tan, iblis itu bisa menggoda manusia, tapi dalam sudut pandang Allah, iblis menggoda manusia itu karena Allah punya tujuan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, karena kita kan sulit memahami ketika tidak tahu tujuannya, maka seringkali kita berkata bahwa Allah mengizinkan. Jadi kata-kata Allah mengizinkan itu karena kita tidak mengetahui tujuannya. Dalam kasus Rasul Paulus ini, Allah bukan sekedar mengizinkan, tapi justru Allah itu memberi duri dalam daging
duri dalam dagingnya itu adalah utusan iblis. Tapi ada tujuannya. Nah, tujuannya kebetulan ditulis juga di 2 Korintus di situ ya. Di 2 Korintus di situ dikatakan di ayat yang ke-7 ya, saya bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Di situ ya. Paulus berkata, supaya jangan meninggikan diri, jangan sombong. Supaya jangan sombong, karena apa? Penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Penyataan-penyataan apa? Paulus dibawa ke surga. Nah, dia melihat surga. Supaya nggak sombong, maka diberi duri dalam daging. Dikatakan, yaitu utusan iblis untuk menggocok aku. Ditulis lagi oleh Paulus, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi sebenarnya semua pekerjaannya iblis sudah pasti sesuai dengan tanda tangannya Tuhan. Kalau nggak tanda tangannya Tuhan, tidak mungkin iblis bisa bekerja. Tidak mungkin iblis bisa masuk ke dalam kehidupannya Paulus. Tidak mungkin. Maka di sini kita melihat bahwa iblis itu ada di dalam kendalinya Allah. Sama seperti Ayub. Ayub itu waktu iblis itu ditanya oleh Tuhan, dari mana berkeliling. Lalu Tuhan itu yang justru bertanya, engkau perhatikan nggak hambaku Ayub? Itu kan? Karena tidak seorang pun di bumi seperti dia. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Lalu kemudian iblis berkata, coba ambil semuanya. Pastikan dia kan pasti akan menyangkal engkau. Nah, kemudian Tuhan berkata begini, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, ini dapat tanda tangannya Tuhan, dapat stempelnya Tuhan, dapat surat izinnya Tuhan, surat surat jalannya Tuhan, gitu ya. Tetapi Tuhan juga memberikan pagar batas, tidak boleh dilewati oleh iblis. Apa itu? Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Artinya, iblis itu bisa bekerja kalau Allah itu tanda tangan, gitu ya, memberikan surat jalan. Makanya dia pergi. Dan iblis itu juga ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Karena ketika Tuhan berkata, tapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ya sudah, iblis tidak bisa mengulurkan tangannya kepada Ayub dalam arti membunuh Ayub. Tidak bisa. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu juga punya kedaulatan, kuasa terhadap iblis. Begitu, Ibu Tan. Ya Pak, terima kasih Pak untuk penjelasannya, pencerahannya. Jadi lebih memahami gitu ya, apa firman Tuhan yang sering kita baca kan kadang kita nggak mengerti apa mau maksudnya gitu. Tapi dengan penjelasan Bapak ini jadi saya lebih mengerti itu dan ya lebih percaya Tuhan sih ya. Jadi bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya gitu. Ya terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Ibu Tan. Ya, Bu Juliana silakan. Ya, maaf Pak, saya tanya lagi. Eh, ini apa tadi kan berarti artinya semua yang dilakukan iblis itu kan atas dasar kehendak Allah ya Pak ya. Terus tadi di Ayub juga bahwa semua pencobaan yang Ayub alami itu kan artinya kan memang Tuhan yang membawa gitu. Saya jadi ingat waktu khotbah Bapak
Mazmur 23 bahwa pencobaan itu kan bisa dari Allah sendiri, bisa dari kesalahan manusia, lalu bisa dari iblis, Pak. Cuman kalau lihat dari Yakobus 1 ayat 13 itu katanya jangan bilang kalau pencobaan itu datang dari Tuhan karena Tuhan tidak pernah mencobai gitu. Jadi saya jadi kepikiran apakah Yakobus juga dia POV-nya itu apakah dia tidak melihat dari cara pandang Tuhan, apa itu cara pandangnya cara manusia begitu Pak? Gimana menjelaskannya? Ya, terima kasih Bu Juliana. Jadi memang kita memahami begini ya, yang dimaksudkan oleh Yakobus itu adalah bahwa Allah itu tidak mencobai manusia supaya manusia itu jatuh ke dalam kebinasaan. Itu tidak mungkin. Jadi Allah itu mencobai dalam arti untuk supaya manusia itu, bukan supaya Allah, tapi supaya manusia itu mengerti mengenai dirinya ini sudah lulus ujian. Contoh misalnya seperti Abraham. Nah, itu kan Allah itu kan ya, itu kan bahasa manusia ya, bahasa menguji, mencobai begitu ya. Itu bolak-balik sih, kata-kata itu bolak-balik. Artinya tidak ada sesuatu hal yang spesifik perbedaannya di dalam Alkitab. Hanya yang paling penting adalah bahwa Allah itu yang di Yakobus itu tidak akan mencobai manusia sampai manusia itu terhilang. Nah, itu yang tidak akan mungkin. Tapi Allah itu memberikan bahasa kita ya, bahasa manusia itu menguji begitu ya, menguji Abraham, lalu kemudian Musa, lalu kemudian Yusuf. Nah, itu ujian-ujian yang mereka jalani, yang mana setelah mereka berhasil melewatinya, mereka ini ya jelas berhasil karena memang Allah membawa mereka itu melalui tahap ujian, cobaan begitu, sampai mereka melewati semuanya itu untuk mengarah kepada tujuan-tujuannya Allah. Nah, sebenarnya yang di Yakobus itu bukan Allah tidak mencobai dalam arti kehidupan keseharian, ujian-ujian seperti Yusuf atau Abraham, bukan itu maksudnya Yakobus, tapi kepada kekekalan. Jadi istilahnya mati kekal. Nah, itu Allah tidak ke sana. Begitu, Bu Juliana. Iya Bapak, terima kasih Pak. Berarti saya salah paham sama Yakobus ya Pak ya. Terima kasih Pak. Bukan sama Yakobus sih. Yakobusnya sih baik-baik aja sih. Kita salah paham dengan maksud firman Tuhannya, Bu Juliana. Gitu maksudnya. Iya Bapak. Iya. Ya, ya. Terima kasih. Iya, ini siapa tuh tadi? Pak Ada Bobi atau yang PS ya? Iya, saya Pak, izin Pak. Oh ya, silakan. Berarti Pak, gimana Pak suara saya Pak? Ya, berarti Pak dalam Matius 4 itu berarti Allah Suaranya putus-putus Pak ya? oh, sorry. Halo Pak, sudah ini Pak. Suaranya Halo Pak, putus-putus Pak oke, Bobi. sudah iya Pak, siapa? Gimana Pak? Sudah dengar Pak? Iya, sudah baik. Oke Pak, berarti Pak dalam Matius 4 itu Pak, Yesus dicobai berarti termasuk dong ya Pak ya? Bahwa Allah Ya, mengizinkan juga putus-putus lagi Pak. untuk Yesus itu dicobai Sorry ya Pak. Pak, putus-putus lagi. Ya, mungkin eh, kita hold dulu ya, Pak Bobi ya. Kita ke PS. PS ini Bapak atau Ibu, saudara-saudari, silakan. Kalau Mbak, dengan saya Pak Pinondang Pak. Um, Oh, oke, Pak Pinundang, silakan Pak. uh, saya mau menanggapi pernyataan tentang um, episode di mana Tuhan dan iblis seperti kayak bernego tentang Ayub ya. Saya pikir kondisi itu tidak, menurut saya ya, kondisi itu tidak berlaku di dalam setiap aktivitas iblis dalam menggoda manusia.
Karena kan banyak hal gitu ya, yang paling gampang kita bisa jadikan rujukan itu saat kejatuhan manusia ya, Hawa ya. Kan tidak ada episode yang menceritakan kalau memang sebelum iblis mencobai Hawa itu apa ya, dia perlu izin dulu. Saya pikir memang mekanisme kerjanya bisa sesuai izin Tuhan dan kayaknya lebih banyak langsung. Saya pikir kalau untuk kondisi Ayub, karena memang Ayub mungkin orang pilihan, bukan mungkin, pasti orang pilihan Tuhan dan Tuhan sangat sayang dengan Ayub, artinya ini menjadi sangat spesial banget gitu. Jadi seakan-akan kayak memang perlu izin seperti itu ya. Tapi saya mungkin nggak tahu, saya nggak hafal Alkitab ya, tapi apakah ada kondisi seperti ini di bagian lain di Alkitab? Karena yang saya tahu kan sebetulnya balik ke seperti kayak pernyataan tadi ya. Saya pikir kan kita bukan ada di antara Allah dan Tuhan. Kita milik Tuhan, tapi memang ada kondisi, bukan ada kondisi, memang apa, iblis memang sebisa mungkin menarik kita dari genggaman Tuhan. Nah, memang ya itu tugasnya. Dan saya pikir untuk setiap tugas yang dia lakukan untuk itu, saya pikir memang nggak perlu minta izin gitu. Mungkin aja untuk kasus Ayub menjadi satu spesial sekali gitu. Wah, itu Pak, pandangan saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang Bapak maksudkan tugasnya iblis itu apa Pak maksudnya Pak? Dapat tugas dari siapa Pak? Eh, saya pikir gini ya. Oke, kita bicara dari awal gitu ya. Saya pikir apa perjalanan perjalanan iman Kristen itu dimulai dari kejatuhan malaikat dari surga ya. Saya pikir bukan kejatuhan manusia di Eden. Karena kalau memang tidak ada kejatuhan malaikat, tidak akan terjadi itu Wahyu 22 gitu ya. Saya pikir rangkaian besarnya memang harus ada iblis supaya Tuhan berperan dalam penyelamatan kita, dalam keselamatan kita. Nah, memang saya juga nggak bisa bilang apa segala hal itu Tuhan Tuhan biarkan kita jatuh dalam dosa, tapi saya percaya adanya kejatuhan malaikat itu grand design-nya Tuhan supaya sampai nanti ke eskatologi. Nah, memang di perjalanannya di setiap bagiannya, di setiap bagian kitab yang diceritakan, ya itu tadi, itu peperangan rohani kita dengan iblis gitu. Di mana sebetulnya kita milik Tuhan, tapi iblis dengan kejatuhannya dia dari surga, ya memang harus lakukan tugasnya. Sebetulnya dia tidak disuruh siapa-siapa. Saya pikir itu bentuk perlawanan dia setelah dia jatuh ke bumi. Gitu. Nah, mungkin endingnya nantilah di Wahyu 22 ya, di eskatologi itu ya. Gitu Pak, Pak makasih Pak. Pinundang, apakah sudah mengikuti di YouTube saya yang pertemuan yang Selasa lalu Pak? Belum Pak, kenapa Nah, Pak? jadi yang Pak Pinundang tanyakan mengenai Grand Design, nah itu ada di Selasa yang lalu, Pak. Jadi bahkan juga Selasa yang lalu saya menyampaikan di Wahyu 13 ayat yang ke-8, 1 Petrus 1 di ayat yang ke-18, 19, 20 bahwa Tuhan Yesus itu sudah jadi korban sebelum dunia ada. Nah, itu mungkin supaya bisa lebih mengena dengan pertanyaannya Pak Pinundang, mungkin bisa melihat Pak di YouTube saya, nanti bisa diketik aja Yotam Sugiono, nanti muncul di sana yang episode yang sebelumnya, The Story Behind the Fall of Adam and Eve. Nah, di sana nanti Pak Pinundang akan lebih jelas Pak di sana mengenai grand design, kejatuhan Adam dan Hawa, ceritanya itu di balik itu ada apa. Nanti Pak Pinundang bisa ya. Jadi supaya saya tidak mengulang lagi yang topik yang minggu lalu, Pak, Selasa lalu, lebih tepatnya. Itu ya. Oke Pak, terima kasih Pak, saya pasti akan ya. Tapi sebetulnya saya nggak bertanya sih Pak, saya cuma kasih statement pandangan saya sih. Mungkin kalau memang tidak sepakat, is oke Pak. Mungkin boleh saya kasih ini lagi juga Pak, pertanyaan. Eh, Kejatuhan apa Tuhan Yesus menjadi korban sebelum dunia dijadikan, itu ada di YouTube itu Pak. Ada ayatnya, Pak, itu, Pak. Makanya nanti Bapak bisa lihat, karena itu salah satu link cara kita memahami Alkitab secara utuh, gitu ya.
lalu kemudian cara pandang manusia dan cara pandang Allah, lalu kemudian waktu Ainos dan Kronos. Nah, itu cara kita memahami Alkitab. Kalau kita sudah memahami hal-hal seperti itu, maka kita akan mudah membaca Alkitab, kita akan mudah mengerti, memahami mengenai grand design Allah yang ada di Alkitab, yang sejak dari awal sampai akhir. Nah, itu memudahkan. Begitu, Pak. Nah, makanya saya tidak bisa menyampaikan hanya dalam waktu 2-3 jam selesai semuanya. Jadi saya bagi-bagi. Begitu, Pak. Nah, bisa dilihat di YouTube mengenai hal seperti itu, Pak. Gitu. Satu lagi Pak, terakhir Pak, apakah pengorbanan Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan itu eh, itu mm, saya takut salah memahami karena saya dapat hamba Tuhan di YouTube bicara kalau Tuhan Yesus sebetulnya itu mati 2 kali gitu ya, mati di surga dikosongkan, dikenosiskan gitu, akhirnya bisa menjadi manusia itu mati pertama, mati kedua di kayu salib. Nggak seperti itu Pak ya? Saya tidak tahu istilahnya itu, Pak. Tidak tahu arti dari istilah mati di surga. Kalau Oh, no. mati yang dimaksudkan berkorban, mungkin ya, mungkin. Tapi sekali lagi saya kan perlu tanya itu, maksudnya arti mati itu apa, begitu ya? Ya berarti sama, begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan mati itu dalam hal yang lain, ya saya tidak tahu, Pak. Tapi saya memakai istilah yang ada di Alkitab saja, begitu. Jadi supaya paralel dengan Alkitab, Pak, begitu, Pak. Supaya saya tidak membuat istilah yang lain. Kalau istilah itu ada di Alkitab, kecuali kalau istilah itu tidak ada di Alkitab, baru saya membuat istilah yang mudah dipahami. Begitu, Pak Pinundang. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ya, kalau di chat ya saya tidak bisa membaca semua chat karena eh, kadang-kadang saya harus berbicara begitu. Tapi ya kalau saya bisa baca-baca, apakah itu sama dengan roh jahat yang dari Allah? Ya semua pasti akan lewat Allah karena tidak mungkin iblis bergerak diam-diam tanpa pengetahuan Allah karena Allah itu maha tahu. Jadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah ya nggak bisa. Contohnya lagi nih ya, contohnya ya, seperti yang Yesus katakan di akhir zaman. Yesus nih katakan kan, di Matius pasal 25 dan seterusnya, di akhir zaman akan ada penyesatan. Nah, itu kan suatu hal yang buruk tuh. Yang menyesatkan itu kan iblis dan antek-anteknya menyesatkan manusia. Yesus ngomongnya itu sudah ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu. Artinya, ribuan tahun yang lalu, bahkan Tuhan Yesus itu sudah memberikan tanda tangan, sudah memberikan surat izin untuk iblis bergerak. Karena kalau enggak, ya nggak bisa. Dan begitulah realitanya, kenyataannya. Jadi ya memang roh jahat, iblis itu bergerak, ya memang semua atas tanda tangannya Allah. Gitu ya. Nah, ini GAP. Mungkin ini apa bisa dijelaskan pertanyaannya mungkin GAP. Ya, kalau manusia jahat jatuh dalam dosa dapat tanda tangan dari Tuhan. Itu jawabannya Selasa yang lalu tuh. Selasa yang lalu itu jawabannya. Jadi bisa lihat di YouTube saya. Pencobaan yang ujungnya binasa, apakah hanya berlaku untuk orang-orang yang tidak ada di kitab kehidupan? Jawabannya iya, tepat. Yang tidak ada kitab kehidupan. Eh, itu akan saya jelaskan mungkin Selasa depan atau Selasa depannya lagi. Saya akan jelaskan mengenai bahwa pencobaan yang ujungnya binasa, kebinasaan itu, yang adalah orang-orang yang tidak ada di kitab kehidupan. Kenapa bisa begitu? Nah, itu mungkin di Selasa depan atau Selasa depannya lagi. Saya akan jelaskan, gitu ya. Ini Sally.
benar nggak sih kalau iblis juga memiliki kehendak bebas juga? Misal iblis ada di tubuh seseorang bukan karena izin Tuhan. Jelas tidak mungkin. Iblis tidak mungkin bergerak tanpa tanda tangannya dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa iblis itu ada dalam kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Jadi seizin siapa kalau sampai kerasukan? Nah, tadi saya mau jelaskan ya bahwa manusia atau saya membedakan begini antara anak Tuhan dengan orang Kristen. Anak Tuhan itu di dalam dirinya nih, fisik, fisik itu ada Allah. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita adalah bait Allah. Bait itu rumahnya Allah. Dan bahwa roh Allah dalam arti kata Allah pribadinya itu Bapa, maka roh Bapa diam di dalam kita. Jadi tubuh kita ini rumahnya Bapa, bukan rumahnya kita. Kalau tubuh kita ini rumahnya Bapa, maka yang numpang itu bukan Bapa, tapi kita. Karena tubuh ini rumahnya Bapa. Nah, kalau tubuh ini rumahnya Bapa, berarti kan ada roh Bapa, roh Allah di dalam diri kita. Itu Bapa. Lalu kemudian 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sama nih. Tubuh kita ini bait atau rumahnya Roh Kudus. Rumahnya Roh Kudus, bukan rumahnya kita. Artinya tubuh ini miliknya rumahnya Roh Kudus, rumahnya Bapa, rumahnya Roh Kudus. Itu punyanya mereka tuh. Di sini fisik ya. Lalu kemudian Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa, saya bacakan, Galatia pasal yang keempat ayat ke-6, dan karena kamu adalah anak, kita adalah anak, maka Allah, maka Bapa menyuruh roh anaknya, Yesus itu ya, ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi di dalam dirinya anak-anak Tuhan. Nah, kalau saya mengatakan anak-anak Tuhan itu berarti orang percaya. Kalau dia orang percaya, maka ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Lalu kalau saya menyebut nih orang Kristen itu belum tentu semua anak Tuhan. Belum tentu semua anak Tuhan. Sebagian besar anak Tuhan, sebagian kecil tidak. Begitu ya. Atau kalau saya menyebut manusia, nah manusia itu secara umumnya. Nah, mengenai orang yang kerasukan, kalau anak Tuhan itu tidak mungkin setan masuk ke dalam roh orang itu. Dalam roh ya. Manusia itu kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Gitu ya. Roh itu tidak mungkin dimasuki oleh iblis. Kenapa? Karena di dalam roh kita itu ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi tidak mungkin setan itu masuk. Bagaimana dengan jiwa dan tubuh? Nah, apa buktinya bahwa iblis itu bisa masuk ke dalam jiwa dan tubuh? Kalau kita melihat di kitab Roma, di pasal yang ke-12, itu kan dikatakan demikian. Roma 12 nih, di ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi pembaruan budi kita tuh harus berubah. Harus berubah pembaruan budi kita. Berubah menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Pikiran-pikiran kita banyak yang salah. Ada banyak ide-ide dari iblis yang dimasukkan dalam pikiran kita yang tidak sama dengan firman Tuhan. Contoh, masih ingat cerita tentang Petrus? Waktu Petrus itu berkata kepada Yesus bahwa Yesus tanya dulu lebih awalnya tanya dulu, menurut kamu ini siapa? Lalu kemudian murid-muridnya kan berkata nih, ada yang mengatakan bahwa engkau ini nabi, ada yang mengatakan engkau ini segala macam nih. Lalu kemudian Yesus berkata,
Lalu menurutmu siapa? Petrus berkata, engkau adalah Mesias dari Allah. Lalu kemudian Yesus berkata begini, bukan engkau yang mengatakannya, tapi Allah yang mengatakannya. Nah, tidak berapa lama setelah itu, Yesus berkata bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita dan mati di sana. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menarik Yesus ke samping, lalu menegur Yesus. Dengan kata-kata, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata begini nih, enyahlah iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Artinya, Petrus pada waktu itu, pikirannya, jiwanya, itu sedang dipengaruhi oleh iblis. Itu ya. Jadi, apakah iblis bisa mempengaruhi pikiran atau psikis manusia? Jawabannya bisa. Tapi roh tidak bisa. Lalu dengan tubuh, bagaimana tubuh? Nah, tadi itu yang saya bukakan ya, yang tadi di kitab 2 Korintus, di pasal yang ke-12, ini Paulus sendiri ada duri dalam daging, di dalam tubuhnya, diusir setan itu tidak bisa. Ini kata Alkitab ya, bukan kata saya. Kata Alkitab, diusir nggak bisa. Minta sama Tuhan 3 kali. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu. Itu iblis loh. Utusan iblis loh itu. Duri dalam dagingnya. Jadi di sini, kalau tadi yang dikatakan, apakah bisa masuk ke dalam hidup seseorang? Bisa. Tapi roh tidak bisa ya. Pikiran bisa, tubuh bisa. Tapi roh itu tidak bisa karena di dalam rohnya anak Tuhan itu ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi begitu. Begitu tadi pertanyaannya, lalu kemudian kadang masih nggak paham kalau begitu Tuhan mengizinkan yang buruk. Nah, jadi gini, mengizinkan yang buruk. Yang buruk ini, pertanyaan ini, itu double standar. Double standarnya begini, Tuhan mengizinkan yang buruk. Tuhan yang baik mengizinkan yang buruk. Kita berpikirnya kan Tuhan ini yang baik. Nggak mungkin dong mengizinkan yang buruk. Begitu kan? Lah, yang menilai kejadian ini buruk itu siapa? Yang menilai kejadian ini buruk itu siapa? Kita atau Tuhan? Manusia. Manusia. Kan bukan Tuhan. Kan bukan Tuhan. Tuhan yang baik, kemudian terjadi satu peristiwa, lalu kita nilai menurut penilaian kita yang terbatas. Yang kalau di kitab Pengkhotbah 3, di ayat yang ke-11, manusia tidak dapat menyelami kerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nggak bisa. Hanya Allah. Nah, kita yang hanya terbatas ini, lalu kita menilai. Oh, salah ini Allah. Nggak boleh begitu. Itu sama saja kita sedang menilai ketika Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Peristiwanya di situ. Lalu kita kemudian juga menilai, ini Tuhan gimana sih? Kok orang sudah hidupnya benar, justru tidak mau tidur sama istrinya Potifar, kok Tuhan biarkan masuk dalam penjara? Kalau kita hidup di masa itu, kita akan menilai hal yang sama. Kita berkata, itu hal yang buruk. Tapi ingat, itu kan belum selesai. Yang kedua, kita tidak tahu rencana Allah dalam kehidupan seseorang yang kemudian kita, cara pandang yang terbatas, kita menilai ini buruk, ini bagus, ini buruk, ini bagus, menurut cara pandangnya kita. Nah, seharusnya
kita itu tidak menilai Allah. Di kitab Roma nih, kitab Roma di pasal yang ke-11, di ayat yang ke-33 sampai yang ke-35 nih. Saya bacakan Roma 11. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, ini namanya doksologi, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ini Paulus ini mempertanyakan nih. Kan keputusan Tuhan itu kan tak terselidiki. Terus Paulus berkata nih, siapa yang tahu pikirannya Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasihatnya? Ternyata nih, siapa yang pernah menjadi penasihat Tuhan? Saudara dan saya. Loh, kok bisa? Iya. Karena kita berkata begini, Tuhan harusnya nggak terjadi. Harusnya itu seperti ini Tuhan. Bukan yang itu. Harusnya begini Tuhan. Jadi kita ini seringkali merasa kita ini lebih lebih berhikmat dari Tuhan. Karena kita punya banyak pertimbangan. Harusnya nggak begitu Tuhan, harusnya begini. Setelah ini harusnya begini. Tapi ingat sekali lagi ya, bahwa Pengkhotbah 3 ayat ke-11, kalimat yang kedua. Kita itu ya seringkali membaca kitab Pengkhotbah di pasalnya yang ketiga, di ayat ke-11, tapi hanya yang kalimat pertama. Yang kalimat keduanya itu kita nggak baca dan nggak pernah ngeh, nggak pernah sadar ada ayat yang bunyinya begitu. Yang kalimat pertama begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita katakan apa? Amin, haleluya. Begitu kan? Indah menurut kita. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Kalimat kedua bunyinya seperti ini. Tetapi manusia tidak dapat menyelami kerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami. Nah, dari awal sampai akhir nih, kita hanya menyelami cuma sedikit, 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 sedikit begitu. Nah, pengetahuan yang sedikit ini kita tidak boleh menilai kerjaannya Allah. Nah, itu maksudnya tadi Paulus. Karena kita tuh nggak mengerti pikirannya Tuhan. Jangan menjadi penasehatnya Tuhan. Kita tidak paham keputusan-keputusannya Tuhan. Kita tidak mengerti mengapa Allah berkata kepada Abraham sebelum Ishak bahkan ada, Ishak belum lahir, Ishak, Yakub belum lahir, lalu kemudian Yusuf belum lahir, tapi Allah sudah berkata bahwa keturunannya Abraham nanti akan ada di suatu tanah asing dan akan diperbudak di sana, dianiaya di sana 400 tahun lamanya. Duh, itu kan suatu hal yang kita nggak nyampe pikiran kita. Tapi itu ada, terjadi gitu ya. Silakan Pak Pinondang. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya masih soal di itu Pak, soal segala hal yang dilakukan iblis itu dalam tindakannya itu seizin Allah. Eh, saya masuk ke akhir zaman Pak, di peperangan Tuhan Yesus dan orang-orang kudus itu datang berperang melawan iblis. Apakah di situ iblis juga tuh memang sudah didesain untuk melawan Tuhan sendiri gitu? Karena kan kalau pakai logik yang sekarang ini, eh, segala hal yang dilakukan iblis itu sudah seizin Allah gitu. Terima kasih Pak. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita melihat di, bentar saya share screen ya. Selama ini kan kita berpikir begini ya, yang seperti ini ya Pak Pinondang ya, bahwa Allah itu versus iblis. Selama ini kan kita berpikir begitu ya. Versus iblis memperebutkan
manusia dengan segala daya, upaya, cara, dan segala macamnya. Kalau Allah, karena saya dulu juga begini, dulu saya seperti ini. Lalu kemudian saya kemudian berpikir, kalau Allah itu sebanding dengan iblis nih. Karena itulah makanya Allah versus iblis dan memperebutkan manusia. Saya berpikir kalau begitu iblis ini setara. Iblis ini sama-sama kuasanya dengan Allah. Padahal kalau kita mundur lagi ke belakang, mundur ke belakang itu ya, ternyata iblis itu kan adalah malaikat yang jatuh, yang mana sebelum malaikat itu jatuh, malaikat itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana ceritanya sekarang? Malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang kemudian jatuh itu, bisa setara dengan Allah penciptanya. Gak masuk akal. Kalau setara, yang maha kuasa yang siapa nih? Allah atau iblis? Nah, kita jadi ragu-ragu kalau seperti itu. Bisa berbahaya. Kalau kita sampai berkata bahwa iblis yang maha kuasa, ini lebih repot lagi. Kehendaknya iblis yang jadi, itu lebih repot lagi. Tapi Alkitab kan tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahwa semua ada dalam kekuasaannya Allah. Maka di sini artinya Allah ini, dalam kemahakuasaan dan kedaulatannya Allah ini, Allah itu menguasai manusia dan menguasai iblis. Jadi segala macam tindak tanduknya iblis dari sejak dia jatuh di sini ya, sampai nanti ditaruh di neraka kekal, itu semua sudah ada dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya Allah. Jadi begitu, Pak Pinundang. Iya, Pak. Kalau sampai di kesimpulan itu saya sepakat, Pak. Artinya memang apapun yang dilakukan iblis berarti sepengetahuan Tuhan. Dan memang itu mungkin, bukan mungkin, saya percaya itu juga itu bagian dari rencana besarnya. Tapi saya cuma mau mengkritisi yang soal tadi, Pak. Setiap apa yang dilakukan iblis itu em, pakai tanda tangan Tuhan gitu. Artinya harus lewat persetujuan Tuhan. Karena saya pikir akan terbantahkan oleh beberapa kejadian di mana iblis mencobai banyak 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 orang gitu di dalam Alkitab karena itu semua kan tanpa harus izin Tuhan tuh. Tapi saya sepakat kalau memang iblis itu bagian dari rencana Tuhan dan saya pikir juga memang kejatuhan malaikat itu juga itu bagian dari rencana Tuhan juga supaya memang ya itu terjadi karya keselamatan itu. Karena kalau iblis nggak jatuh ke apa malaikat nggak jatuh menjadi iblis nggak saya pikir nggak akan ada penyalipan. Makasih Pak. Ya, Hmm. Tapi kalau jadi kronologinya bukan bukan begitu, bukan kalau iblis tidak jatuh tidak ada penyalipan, bukan begitu kronologinya. Kronologinya adalah di minggu lalu Pak ya, nanti Bapak bisa lihat di YouTube-nya Wahyu 13 ayat 8, lalu kemudian 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke 18-19, di situ dikatakan bahwa ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ia sini adalah Yesus yang jadi korban anak domba yang tak bernoda tanpa cacat sebelum dunia dijadikan. Dan kalau kita melihat ya, yang ini kalau nggak salah cuma yang kedua Pak Pinundang, yang tadi yang saya sempat di awal ya. Jadi ini dimensinya Allah di sini pakai yang hitam aja. Ini dimensinya Allah yang kekal ya, ujung sampai ujung, dari kekekalan sampai kekekalan, alfa sampai omega, itu Allah, dimensinya Allah kekal, yaitu ainosnya Allah, gitu ya. Itu Allah Maha Hadir. Allah Maha Hadir itu bukan progresif, tapi serentak, gitu ya, serentak. Dari sini sampai sini itu serentak ya, bukan progresif. Kalau kita ini kan progresif nih, kita berjalan ke depan, tidak bisa ke belakang, tidak bisa lebih cepat. Jadi kita mengikuti namanya kronosnya manusia. Nah, kronos itu ada di dunia ini.
Kronos nih, Kronos. Kronos itu bahasa Yunani yang kemudian dalam bahasa Inggris menjadi kronologi, yang dalam bahasa Indonesia jadi kronologi, gitu ya. Nah, kronos atau kronologi itu hanya ada di dunia ini. Kalau Allah itu ada di sini, sampai di sini, serentak nih, berarti semua yang ada di sini, yang di kronos ini, sudah selesai di hadapan Allah. Maka kita tahu bahwa yang semua yang ada di sini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Karena ketika ketika dunia belum ada nih ya, ketika dunia belum ada, anggaplah Allah ada di sini, maka Allah punya rencana, plan. Allah punya rencana nih. Lalu kemudian dalam masa kekekalan ya, kekekalan nih, masa kekekalan Allah punya rencana. Lalu rencana ini, nah ini ya, setelah Allah memiliki rencana, maka Allah merealisasikannya. Direalisasikan ke sini. Waktu Allah merealisasikannya menjadi dunia ini, ingat nih, Allah kan ada di sini nih, Ainos ya, kekekalan nih di sini ya. Rencananya di sini dengan rencana di sini sama tidak? Sama. Orang Allahnya itu ada di sini, ada di Ainos, artinya ada di sini, ada di plan ini, ada di sini juga dunia, bahkan Allah sudah sampai di sini. Ketika dunia sudah selesai, Allah itu sudah sampai di sana. Di sananya kita. Kita belum sampai akhir zaman, Allah sudah sampai di sana. Kenapa? Karena dimensinya dimensi roh. Karena Allah itu maha hadir, tidak hanya maha hadir di tempat. Maksudnya tempat bumi ya, bumi belahan utara, selatan, dalam serentak, bukan hanya di tempat bumi, tapi juga di waktu Ainos, dimensinya Allah, karena Allah itu tinggalnya di Ainos. Nah, kalau begitu, maka di sini plan ini, rencana Allah ini sama dengan terjadinya dunia, dan semua sudah selesai di hadapan Allah. Jadi Allah itu, dalam bahasanya manusia ya, masih ada di masa lalunya kita, sudah ada di masa depannya kita. Nyampe nggak otak kita? Nggak nyampe. Nggak usah dipikirin. Gimana ceritanya begitu? Nah, itulah Allah. Karena Allah memang kemahaannya, dimensinya itu berbeda. Allah itu ada dalam dimensi rohani yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada waktu yang relevan dalam dimensinya Allah. Nah, kalau kita melihat hal itu, maka Pak Pinondang, bahwa lalu kemudian yang Wahyu 13 ayat 8, lalu kemudian 1 Petrus 1 ayat yang ke-20, bahwa sebelum iblis jatuh dalam dosa, itu bahkan Tuhan itu sudah mempersiapkan dirinya jadi korban. Sesuai dengan plannya Allah, korban. Dunia belum ada, itu Allah, Yesus itu sudah jadi korban. Maka di sini kita melihat bahwa ketika penciptaan diciptakan nih, mulai dari sini ya startnya ya, apa yang harus ada? Dosa. Nah, itu di Selasa yang lalu, Pak Pinondang. Cuma saya nggak ulangi dari awal ya, supaya tidak terlalu panjang begitu. Tetapi intinya, yang terpenting adalah intinya bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa itu, pada akhirnya kita melihat bahwa itu semua karena cintanya Allah kepada anak-anaknya. Allah berkorban untuk kita anak-anaknya. Nah, itu Selasa yang lalu, Pak Menundang. Jadi, yang pertanyaan Pak Menundang, semoga nanti bisa melihat ya, di YouTube saya, sehingga bisa memahami yang Pak Menundang tanyakan ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena itu sangat sangat penting, Pak Menundang, yang lalu itu. Gimana Pak Jimmy? Kalau Jimmy, sebelum manusia itu percaya dan terima Tuhan dan Juru Selamat, roh manusia itu dikuasai oleh siapa? Bisa jadi dikuasai oleh iblis. Bisa jadi. Sangat bisa. Jadi
iblis bisa masuk ke dalam hidup seseorang, lalu ketika kemudian orang itu terima Tuhan, ya setannya pergi. Jadi begini ya, setan itu kan malaikat yang jatuh. Ini yang kita baca 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6:19, Galatia 4 ayat yang ke-6. Di situ Allah itu masuk ke dalam rohnya seseorang. Gitu ya. Iblis itu mau ikut-ikutan, mau meniru. Tapi malaikat yang baik, malaikatnya Tuhan, itu tidak pernah masuk di dalam dirinya orang. Di kitab Mazmur, bahwa malaikat itu berkemah di sekeliling orang benar. Jadi malaikat malaikat baik itu tidak pernah masuk. Tapi iblis itu pengennya masuk karena ya itulah meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi selalu ini ya, selalu apa? Kalau Allah itu baiknya, ini yang buruknya, yang ekstrimnya begitu. Kalau Allah ada di dimensi sendiri, dia hadir. Bagaimana saat kedatangan Tuhan pertama kali dalam tubuh Yesus, mengingat pernyataan tadi Allah tak terbatas dalam ruang dan waktu. Nah, ini jadi kalau berbicara ini, maka adalah berbicara mengenai Yesus yang menjadi manusia. Batasannya di sana. Tapi saya tidak akan membahas sekarang ini. Next time saya akan bahas. Saya pernah bahas itu dengan Pak Rojimi. Kalau Pak Rojimi masih ingat ya. Siap, Pak. Siap. Ya, dan di kelas itu kelas mana ya waktu itu ya? Saya pernah bahas kelas teologi PB kalau nggak salah. Begitu ya. Teologi PB saya pernah bahas itu. Jadi kita harus membatasi Yesus yang menjadi manusia. Nah, boleh-boleh kapan-kapan kita akan bahas itu GAP. Cuma saya nggak tahu nih GAP ini siapa ya, gitu. Oke, jadi di sini kita perlu ketahui bahwa ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan. Ya, saya mau ini ya, mau ulangi. Jangan pernah lupa mengenai cara pandang Allah dan cara pandang manusia. Alkitab itu tidak ada yang kontradiksi. Kalau seolah-olah kontradiksi, maka cara pandang kita yang sebenarnya salah. Apakah Allah itu bisa menyesal? Kalau orang itu berkata begini, bisa menyesal karena kejadian 6. Begitu kan misalnya, saya bilang, oke, saya setuju. Itu dalam cara pandang manusia. Gitu ya. Apakah manusia itu punya kehendak bebas? Saya setuju. Punya kehendak bebas 100% bebas. Saya setuju. Itu dalam cara pandang manusia. Nah, tapi ingat, selain cara pandang manusia, kalau kita melihat di bagian kitab yang lain, di Ayub 42 ayat yang kedua, tidak ada rencana Allah yang gagal. Nah, begitu kan? Artinya bahwa ya sama, saya juga hamba Allah. Masalahnya kan di KTP kan tulisannya kan bukan hamba Allah. Tapi it's okay, it's okay, it's okay. Kalau memang tidak mau ini nggak apa-apa, tidak masalah, tidak ada masalah. Boleh no name, no name boleh, NN boleh, NN boleh, no name boleh, nggak ada masalah. Cuma saya curious aja sih, gitu. Karena rajin tanya, karena rajin tanya. Kalau nggak rajin tanya ya artinya nggak masalah begitu. Nah, lalu kemudian kita juga harus tahu waktu Allah dan waktu manusia. Waktu manusia itu kronos, waktunya Allah itu ainos. Begitu ya. Itu sebagai pedoman kita memahami yang nanti berikutnya. Lalu kemudian kehendak bebas manusia dan kemahakuasaan Allah. Jadi kehendak bebas manusia, kehendak bebasnya iblis itu ada di dalam kendali kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kemahaannya Allah. Tidak ada yang bisa. Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Dan seluruh bumi, alam semesta, ada di dalam kendalinya Allah. Kalau begitu, kita aman. Ada di dalam tangannya Allah, bukan di dalam tangannya iblis. Gitu ya. Lalu, kemudian, minggu depan, kita akan belajar mengenai keselamatan dalam pandangan manusia dan Allah. Nah, setelah itu
Selasa yang kedua, saya akan menyampaikan bagaimana dengan pertanyaan yang awal-awal dulu mengenai keselamatan. Kalau Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menyelamatkan semua orang? Semua orang ini harusnya Allah bisa selamatkan. Kenapa kalau Allah memilih sebagian orang tidak? Apa sebabnya? Nah, semua ada alasannya dan juga ada ayat-ayatnya, bukan asumsi, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Di malam ini kita belajar bahwa semua itu ada di dalam kendali Allah, bukan iblis. Kehendak bebas kita, manusia, kita itu ada di dalam koridornya Allah, ada di dalam kendalinya Allah. Sebebas-bebas manusia, tetap itu ada di dalam koridornya Allah. Tidak mungkin lepas dari kendali, dari kemahakuasaannya Allah. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah jelas semua? Oh, ya, Bu Sudah Intan. Silakan Bu Intan. Iya. Mohon izin bertanya Pak Yotam. Jadi eh, kan para pendoa tadi kan bahwa manusia dengan iblis itu kan dalam eh, apa namanya kendalinya Tuhan ya. Nah, kan kadang para pendoa itu kan misalnya dalam peperangan rohani Pak Yotam. Nah, kalau di dalam peperangan rohani itu eh, kadang kan maksudnya kalau dalam kendalinya Tuhan berarti kita menang terus dong gitu, nggak akan pernah kalah gitu loh. Karena jadi ini saya karena sering berkecimpung di pendoa syafaat gitu, jadi pemimpin. Tapi kadang-kadang katanya ada yang kalah atau gimana. Itu gimana Pak? Kan kita pasti menang terus dong karena kita dalam di Allah tuh maha kuasa, maha segalanya gitu kan. Ya jadi dalam peperangan itu pasti kita menang dong. Kita anak-anaknya Tuhan. Gimana coba Pak? Tolong ini kebingungan saya Pak. Iya, pertanyaan saya sangat sangat baik Bu Intan. Jadi itu pertanyaan dari sebuah pengalaman ya, sebuah pengalaman. Jadi begini, pertanyaan Bu Intan itu antara Allah yang mengendalikan segala sesuatu dengan iblis yang kalau kita doakan harusnya kan kita menang terus begitu kan? Itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Allah menang terus, Allah berdaulat itu pasti dan mutlak, tidak diperdebatkan, kata Alkitab, begitu ya. Tapi kalau iblis menang terus, artinya, kita menang terus, iblis selalu kalah, nyatanya tidak begitu, Bu. Nyatanya nggak begitu. Contoh yang tadi tuh, Paulus tuh, ya kan? Paulus tuh, udah diusir-usir tuh. Bayangkan ya, Paulus itu sudah diberi penglihatan yang kemudian dia sendiri tidak tidak mengatakan secara harafiah, secara jelas gitu ya. Dia sih tahu, cuma dia itu eh, ingin merendahkan dirinya dalam pengalaman yang dia dapatkan di bawah Tuhan ke surga, di mana setelah dia turun, bayangkan ya, ini dari surga nih, ini orang dari surga, waktu turun dikasih setan, utusannya setan, nggak masuk akal ya, diusir-usir kan, nggak bisa, diusir nggak bisa, maka dia minta sama Tuhan, Tuhan, Yesus tolong ambil utusan setan ini, 3 kali berdoa, Tuhan jawab sih, tapi jawabannya tidak. Di situ kita lihat nih, Bu Intan, iblisnya pergi apa enggak, Bu Intan? Enggak pergi. Enggak Pak. Iblis, iya enggak pergi. Iblis dibuang dari surga itu ke bumi. Bumi belum ada manusia, iblisnya sudah ada. Jadi sebenarnya kita ada di dunia ini. Kita ini
rebutan sama iblis tempatnya. Dalam tanda petik nih, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik bercanda aja. Artinya kalau mau mau cup-cupan lebih dulu, mau ngetek angka lebih dulu, semua ini kitanya justru justru membuat iblis menjadi apa terusir begitu. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus menyampaikan di kitab Lukas, di kitab Lukas mengenai perumpamaan penabur, itu ya, perumpamaan tentang penabur. Di situ kita melihat di Lukas pasal yang ke-8 itu ya, waktu menabur itu kan ada 4 macam tuh. Ada yang ditaburkan di pinggir jalan, di tanah berbatu, semak duri, lalu tanah yang baik. Gitu kan? Dijelaskan itu, benih itu ditaburkan. Benih itu apa? Benih itu firman Tuhan ditaburkan kepada orang nih, ya kan? Yang nabur siapa? Pada waktu itu yang nabur kan Tuhan Yesus sendiri kepada orang-orang pendengarnya pada waktu itu. Kalau zaman sekarang ya hamba Tuhan, gitu kan? Nah, kemudian dikatakan di Lukas pasal 8, nanti Bu Intan bisa membaca, Lukas pasal 8, ayat ke-11 dan ayat 12 nih. Ini firman kan ditaburkan nih ya. Saya baca ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu firman Allah tuh. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, mendengar firman, gitu kan? Jadi yang benih model yang jatuh di pinggir jalan itu adalah model orang yang sudah dengar firman, lalu dikatakan kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau begitu, kalau begitu Bu Intan, setannya itu ikut dengerin nggak waktu Yesus itu menyampaikan firman? Dengar Pak, sama-sama Ikut dengar sama dengerin. Mat. Iya, berarti kan ada setan juga yang ikut dengar perkataan Yesus. Waktu firman itu ditaburkan, setan itu mengambil dari hati orang itu firmannya. Jadi iblis itu dengar juga. Tapi iblis mengambil firman itu dari dalam hati orang itu. Jadi artinya iblis itu memang ada di mana-mana. Tapi kalau itu di rumah saya, ya saya usir. Saya tidak mau diganggu oleh iblis. Kalau ada di gereja, ya diusir. Tapi kalau dia datang lagi, mau dengar firman Tuhan, ya memang begitu, Bu. Dia itu keliling kemana-mana. Jangankan itu, Yesus yang lagi puasa saja. Yesus nih, puasa nih. Firman Tuhan katakan kan, Yesus puasa, didatengin kan sama iblis. Bukan cuma didatengin. Waktu habis dibaptis, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu di sana dicobai oleh iblis. Iblis ketemu sama Yesus. Lalu kemudian iblisnya mencobai Yesus. Dan berapa banyak iblis itu mencobai Yesus? Banyak sekali, Bu. Bukan cuma 3 kali. Karena sebenarnya setelah setelah selesai begitu ya, iblis itu mencari waktu yang baik untuk eh, mencobai Yesus. Nah, itu ada di Lukas pasal 4 tuh, ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Artinya iblis itu juga ketemu Yesus berkali-kali. Jadi iblis itu bukan dalam arti eh, kita tidak bisa usir, ya kalau itu ada di ruangan kita, ya kita usirlah, Bu. Kalau kita tahu sih, kalau nggak tahu ya itu kan lain persoalan ya. Itu lain persoalan. Ya kalau ada di rumah saya dan saya tahu ada setan, ya saya usir. Oh, ini di rumah saya, begitu kan? Atau di gereja, kalau saya lihat. Tapi kalau saya nggak lihat, ya gimana saya ngusir orang-orang orang nggak kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada, begitu. Di mana-mana ada. Orang masuk dalam hati, ngambil benih firman. Nah, itulah iblis. Nah, tapi bagaimana tuh dengan
orang-orang yang kemudian diambil firman itu dari dalam hati dan orang itu tidak percaya dan diselamatkan. Nah, itu nanti jawabannya 2 Selasa ke depan ya. Jawabannya, kenapa ada orang-orang yang selamat dan orang-orang tidak selamat. Terima kasih Bu Intan untuk pertanyaannya. Ada lagi? Sama-sama, Pak. Sudah terjawab, Ya. sudah. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Ya, nanti bisa dilihat lagi, bisa didengar lagi melalui YouTube karena ini saya upload supaya bisa didengar lagi, begitu ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ya di Zoom malam hari ini dan kita akan ketemu di Selasa depan jam 7 malam. Ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh ikut. Hanya memang begini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut yang sudah sebelumnya, ya saya tidak bisa menjelaskan dari awal sampai akhir sebelumnya, karena nanti akan memakan waktu, nggak maju-maju. Tapi saya refer ke, bisa melihat ke YouTube sebelumnya, begitu ya, supaya kita bisa terus berjalan, begitu. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri. Ibu Intan bisa tutup dalam doa.